Siap-siap, Bang.
Halo, itu Kak. Halo. Kedengaran nggak Kak suaranya Kak? Kenapa saya memilih pohon kelapa? Karena di setiap bagian di pohon kelapa itu semuanya bermanfaat Kak. Untuk sederhananya misalnya dari buahnya, buah kelapa kalau kita ambil muda, kita bisa minum airnya. Kemudian di bagian tempurungnya juga bisa kita pakai, kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Misalnya untuk mainan, misalnya untuk sebagai bahan untuk di dapur untuk kita bahan bakar itu semua bisa. Kemudian ada pohonnya yang mungkin beberapa orang bisa dipakai untuk buat meriam kah atau untuk buat jembatan kah. Kemudian daunnya juga bisa, kadang ada orang yang bikin kupat pakai daun kelapa gitu. Jadi itu kan, jadi semua bagian itu bermanfaat untuk membantu apa ya, kehidupan kita sehari-hari sih jatuhnya tadi. Terima kasih Nadine. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kenapa saya memilih jam dinding? Karena jam dinding itu terus bekerja, yaitu baik setiap jamnya, setiap menitnya ataupun detik, dia akan terus berputar mengingatkan kita akan waktu. Jadi jam dinding itu tidak ada seorang pun yang mengucapkan terima kasih ya jam udah mengingatkan saya. Dia tuh walaupun tanpa ucapan terima kasih, dia tetap akan bekerja mengingatkan kita, baik itu bisa diumpamakan hal baiknya. Jadi kita tuh selalu melakukan perbuatan baik tanpa harus mengenal ucapan terima kasih. Itu aja. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kakak-kakak, suaranya lagi serak, lagi batuk soalnya. Mengapa saya memilih air putih? Karena air putih itu banyak sekali manfaatnya bagi makhluk hidup ya. Untuk diri kita aja sendiri kita sangat memerlukan, karena tanpa air putih, tanpa air juga tubuh kita juga tidak bisa berproduksi. Jadi manfaatnya banyak sekali bagi kehidupan kita. Jadi kalau kita seperti air putih itu sangat banyak manfaat bagi orang yang mengkonsumsi air putih. Hanya seperti itu. Terima kasih kakak. Ya, halo. Bisa didengar suaranya, Kak? Iya, saya memilih matahari karena ya kita bisa bayangkan seandainya tidak ada dunia, mungkin dunia gelap gulita terus gitu. Jadi begitu vitalnya manfaat dari matahari. Bahkan tidak hanya sekedar menerangi berkaitan dengan cahaya, tetapi juga bisa menjadi sumber kehidupan bagi seluruh alam. Gitu Kak.
Ya, Baru kenal. Oh, siap. Kalau hilang, gurunya hilang nggak? Kalau mata pelajarannya hilang, gurunya hilang, otomatis kan tidak ada keberlanjutan. Tina aja bang. Panggil Tina aja. Iya betul.
Halo, cek. Apakah terdengar? Oke, menurut saya sebenarnya bukan nuansa baru sih sebenarnya. Soalnya kan kalau menurut saya ngapa dia perlu dihadirkannya PJOK, mata pelajaran PJOK, karena siswa itu kan udah kita kan belajar seminggu itu ada 6 hari, untuk yang ada yang 5 hari, dan di hampir 90% pembelajaran itu ada di dalam kelas. Jadi aktivitas fisik yang dilakukan anak itu tidak ada. Jadi anak merasa penat, betul yang tadi yang dikatakan Kak Dodi tadi bilang ada kepenatan di dalam itu. Jadi siswa itu perlu adanya refreshing. Makanya di dalam PJOK sekarang itu ada namanya permainan olahraga tradisional. Dari PJOK lah kita bisa membuat anak itu menghilangkan stresnya melalui pembelajaran PJOK ini, dari bermain, memberikan akses mereka, wadah mereka untuk olahraga yang mereka senangi. Dari situlah membuat anak jadi tidak ada penat lagi, gitu menurut saya.
Kalau video yang sudah pernah dipakai boleh ya Mas? Ya. Kalau sudah ada kata-kata apa inti penutup, kemudian ada kata-kata metode-metodenya enggak apa-apa ya? Atau gimana? Oke, baik Pak. Halo, izin bertanya. Untuk tugasnya ini, apakah perlu juga administrasi seperti modul dan perangkatnya, Kak? Nah, itu juga perlu ditanyakan. Jadi, tak misalnya nanti pas kita buat video, takutnya nanti pas ada diminta itu, jadi kita bisa mempersiapkan. Terima kasih. Kita boleh atau pasang tetap muka nanti. Izin Kak. Ya, itu berkaitan dengan video pembelajaran yang dimaksud, apakah hanya kegiatan inti atau ada pendahuluan dalam pembelajaran. Jadi untuk durasi 30 menit itu kan saya kira kalau secara keseluruhan dari pendahuluan sampai refleksi itu kan sampai evaluasi maksudnya itu kan kayaknya tidak cukup untuk 30 menit itu Kak. Jadi yang saya tanyakan apakah cukup kegiatan intinya saja yang tadi dikatakan pokoknya sudah di lapangan melakukan pemanasan, kemudian materi inti yang mau disampaikan sampai selesai kegiatan intinya, tidak sampai ke evaluasi begitu. Terima kasih Kak.
Ya Kak, saya tanggapi. Maksud saya gini, biasanya kan di dalam pembelajaran PJOK itu kan ada teorinya dulu di dalam kelas. Setelah menyampaikan materi secara teori, itu kemudian kita ke lapangan untuk mempraktekannya begitu Kak. Jadi apakah di dalam kelasnya juga itu nanti divideokan atau hanya ketika di lapangan saja begitu? Terima kasih Kak. Jadi, oke, makasih Kak ya. Jadi, dia langsung Kak. Misalkan senam lantai, misalkan kita ambil. Jadi, pemanasan dulu 5 menit, inti 20 menit, pendinginan 5 menit, seperti itu Kak. Jadi, teorinya ibaratnya kita sudah minggu lalu yang sudah kita jelaskan. Jadi, mereka langsung prakteknya gitu Kak. Boleh juga kita ambil materi tentang apa namanya senam lantai misalkan, tapi kita ambil materinya aja, kita menjelaskan materinya aja selama 30 menit juga boleh Kak. Jadi tidak prakteknya aja, tapi teorinya aja 30 menit selesai udah, seperti itu Kak. Boleh Kak. Atau misalkan ambil materi tentang eh, kebugaran jasmani, seperti itu, teorinya aja kita jelaskan selama 30 menit boleh Kak, tanpa prakteknya. Seperti itu Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau Kak Edi ingin menanggapi lagi? Ya Kak, jadi ada opsional ya Kak ya, bisa teorinya saja atau bisa prakteknya saja begitu Kak ya. Ya Kak, betul Kak. Jadi belum Ya, dah tugas ya Kak ya. Tapi ini terima tugasnya nanti kasih Kak. Kak. Nanti tugasnya. Ini hanya pengantar saja. Tugasnya ini kemungkinan bulan Oktober nanti. Jadi disiapkan videonya sebelum kita tatap muka Kak. Sebelum kita tatap muka nanti selama seminggu. Seperti itu Kak. Ada lagi yang ingin bertanya terkait tugas ini? Oke, kalau enggak ada kita lanjut ya Kak ya. Nanti kalau yang kurang paham nanti boleh di chat di grup kita ya Kak. Pembelajaran ini kita lakukan yang ini tadi Kak tentang pembelajaran satu konsep keterampilan mengajar PJOK yang efektif dilakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani. Tugas Bapak Ibu adalah merancang satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan Bapak Ibu buat konten, boleh nanti di-share juga di YouTube, boleh juga nanti Kak. Berikut aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini Kak. Pertama, praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekaman praktek pengajaran PJOK tersebut secara utuh tanpa diedit Kak. Jadi sudut pendapatan kameranya juga harus menangkap semua peserta didik di dalam kelas maupun di lapangan ya Kak ya. Terus suaranya harus terekam jelas Kak. Kalau ada mikrofon boleh pakai mikrofon wireless. Juga boleh mengunggah, nanti ada mengunggah Kak di LMS RPP modul ajarnya. Itu nanti kita juga bahas tentang modul ajar juga. Jadi sebelum kita melakukan video pembelajaran, kita mengunggah dulu Kak RPP-nya nanti. Batas waktunya tuh ada sini Kak, tanggal 18 Oktober saat elaborasi modul 2.1 Kak. Pada saat elaborasinya. Pemetaan harapan dan kekhawatiran
peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan tentang dan kontribusi kita dalam pelajaran PJOK ini. Bersama ini, kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga, Kak. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran kita, Kak. Sini ada 3 pertanyaan, Kak. Silakan kakak-kakak nanti jawab pertanyaan di Jamboard ya, Kak ya. Seperti ini, Kak. Saya kirim di kolom chatnya ya, Kak. Jamboardnya, Kak ya. Sebentar ya. Oke, pengantar. Ini sedikit pengantar ya. Pengantar dari dua program yang perlu kita ingatkan dan kita satu aja belum masuk ya kan. Kasih orientasi tahu-tahu ada kan lagi kan. Yang lakukan itu juga itu. Ya Kak, itu ada link Figma Kak ya. Nah, kakak-kakak diminta untuk menjawab pertanyaan yang tadi, 3 pertanyaan tadi itu di link Figma itu Kak. Boleh Kak dibuka Kak. Yang belum login silakan login dulu. Nanti kalau nggak bisa login nanti kita bantu. Berbagi silakan Kak ya. Di situ ada kolom huruf C Kak. Di huruf C itu kakak klik dulu, baru kakak tempel di pertanyaannya, baru kakak komen di situ Kak. Yang di bawah tuh Kak ada huruf C. Silakan diklik C-nya dulu, baru klik di pertanyaannya Kak, di bawah pertanyaannya. Kalau mau kecil boleh. Kepada saya satu ini konsep tampilan saya tidak kawan. Jelaskan pembelajaran ini dalam akan dimulai menurut mereka kan maka yang lagi ada banyak pembelajaran di saja dia pembelajaran itu dia kan karena kan tahu kan gimana kakak-kakak bisa atau kesulitan? Mungkin sama-sama bisa kita luruskan kalau udah lulus kita lanjutkan dengan kita dan semua ada juga kita keluarga gunakan alat-alat yang dalam bahasa gimana Kak? Bisa? Iya Kak. Huruf C-nya diklik dulu Kak.
huruf C yang di bawah, adakah? Huruf C yang menu-menu di bawah itu ada C, klik, baru diklik di bawah soalnya itu, baru di komen. Bisa kak? Ya kak? Oh iya. Saya coba pakai HP ya kak ya. Karena di tanggal tanggal 8 Oktober, karena di tanggal 13 itu sudah pembelajaran luring atau tatap muka. Jadi di saat luring kita ada analisis video kalau kita jalankan dan kalau face ada terima kasih. Agak nyangkut ya kak ya, kalau pakai HP. Saya juga tak bisa nih pakai HP. Pakai laptop aja kak. Ada yang sudah komen kah? Oh sudah ada. Komen pasti yang bulat-bulat sudah kita itu merupakan spesial untuk Andi Pedot karena kita dianggap berhak. Apa lain gimana kan? Yang sedang berjalan kok yang hasil yang baru. Saya coba share screen ya kak. Pada tanggal apa yang akan kita lakukan di sini yaitu mengerti apa harapan kita dalam memberikan dan bilang tidak selama ini. Sini ada Kak Edi. Perbanyak literasi terkait PJOK. Yang lain bisa kak? Komen. Selanjutnya apa mungkin kamu yang berikutnya capai harapan Ada lagi ini kayaknya nih Kak Dia ada ingin mendapatkan pengetahuan tentang pengembangan dalam pembelajaran yang lebih baik lagi dalam pembelajaran. Pengajaran yang lebih baik lagi dalam pembelajaran. Gambut gambar. Kalau dulu kami itu masalah gambut itu kita harus tahu. Gambut itu Yang lain bisa kak? Kakak-kakak. Baru 2 orang yang komen. Siapa yang bisa ya? Dulu kami pakai aplikasi Jamboard kak. Sekarang disuruh pakai Figma sama BGP. Ini juga Figma-nya bukan Figma Pro, pakai masih free. Karena dari BGP-nya juga belum mengasih kami aplikasi Figma-nya.
yang pro. Jadi hanya bisa komen di sini, Kak. Ada berapa orang yang pakai HP? Kak Belka ya, HP. Kak Dodi, bisa Kak Dodi? Udah ada namanya di sini, belum komen. Kak Tia, Nanti arahnya bisa kita bantu. pakai HP juga. Nggak muncul ya Kak ya? Ya, Kak. Kalau udah pertanyaan satu dijawab, ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Dan ada 3 pertanyaan. Komponen ini pekerjaannya itu sederhana. Mungkin tantangannya nanti pembagian waktu untuk pengerjaan tugas ya Kak ya. Kak Tia, bisa Kak Tia? Kak Dodi, silahkan klik yang ada huruf C di bawah sini Kak. Ah, ya. Nah, setelah itu baru klik di sininya. Klik aja kan, Kak. Di luar juga enggak apa-apa. Yang penting dalam kotak sini, Kak. Gimana, Kak? Sudah? Kak Angel, bisa enggak? Gimana Kak Erwin? Bisa? Kak Dodi? Kirim link lagi. Kak Tia bisa? Kak Tia mana lagi? Kak Dodi udah dapat lebih meningkatkan kemampuan mengajar PJK yang benar dan baik. Di pertanyaan berikutnya Kak, kalau sudah di pertanyaan pertama ke pertanyaan yang kedua Kak, terus sampai ke pertanyaan yang ketiga. Klik di luar juga enggak apa-apa Kak. Yang penting dalam satu kotak sih. Harapan saya ada diskusi secara berkala dan interaksi intens agar ilmu ya. Kak Tia belum Kak Tia ya? Iya, sudah. Ini tentangnya sesuatu ya. Kak Nurul, bisa Kak Nurul? Kak Indarto? Ke atasnya. Kak Indarto? Gimana Kak? Bisa Kak? Tampilan saya ini agak beda ya Kak dengan kakak-kakak. Karena ini yang induknya. Klik C yang ada di sini Kak. Di bawah sini ada huruf C. Diklik dulu. Baru klik di layar sini. Nah, baru kakak komen. Baru klik enter.
Sambil nunggu yang lain, boleh Kak Tia? Pertanyaan pertama tadi. Kak Tia ada, Kak Tia? Ya, Kak Tia ada. Kak Tia, ini kan pertanyaan pertama kan, apa yang diharapkan Bapak Ibu ingin mendapatkan selama pendidikan PJK, PKG PJK ini? Kak Tia jawab ingin mendapatkan pengetahuan tentang pengembangan dalam pengajaran yang lebih baik lagi. Bisa dijelaskan Kak? Maksudnya gimana? Biar kawan-kawan paham. Ya, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang harapannya bagaimana? Ini Kak. Ini Kak. Nah, Yang hikmah jambut ya. Nah, ada boleh. Ya kan jauh ya. Kalau lebih enak itu Kak boleh Kak. Boleh juga diganti bahasa dulu. Ya ada bahasa ini sedikit. Udah paham tidak apa ada jadi bahasa internasional. Hanya terbuka. Ini biasanya terbuka. Setelah dia sudah terbuka, dia sudah terbuka. Maka enak dia menerapkan ini bisa dipahami nama dan having fun Yesus ingredients ini harus sekali bisa disebutkan di negara makin banyak dia or engaging dan Oke, terima kasih Kak Tia atas jawabannya. Coba kita ke Kak Dodi. Kak Dodi. Dapat lebih meningkatkan kemampuan mengajar PJOK yang benar dan baik, Kak. Coba Kak, dijelaskan Kak. Ya Kak, silakan Kak. kan tergantung yang kecil. Iya, udah diferensiasi. Ya, kondisi ini yang kita lihat yang pas dan kondisi saat ini pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan minat sehingga banyak minoritas. Pada kali ini kita pada saat ini kira-kira ada gambaran kita. Ya, Kak, terima kasih Kak Dodi. Memang rata-rata ya Kak ya, siswa kita itu kalau materi itu, aduh, nanti Pak, kita ke lapangannya kapan Kak? Gitu kan. Tapi kalau dia praktek, wah, suka deh kayak. Oke Kak, silakan Kak, Belka. Hati-hati di jalan Kak Belka. Terus kita ke pertanyaan kedua ya Kakak. Pertanyaan kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam pencapaian harapan tersebut? Apakah
Kak Erwin, coba Kak Erwin. Yang menjadi tantangan adalah beradaptasi dengan administrasi. Administrasi yang selalu berubah dengan cepat. Karena sedikit saja ketinggalan maka kita sulit dalam memberi pembelajaran untuk siswa. Coba Kak Erwin, jelaskan Kak Erwin. Baik, terima kasih Kak Erwin. Untuk CP yang terbaru Kak, nanti kita ada pembelajarannya di modul 2 Kak. Pas tatap muka Kak. Di situ nanti kita ada namanya SEM Kak. Sport Education Model. Disitulah nanti kita belajar bagaimana tentang gerak untuk tantangan anak-anak. Jadi anak-anak nanti di situ tuh dia berperan sebagai eh, apa namanya panitia Kak. Jadi mereka itu nanti membuat suatu pertandingan dan melibatkan peserta didiknya sebagai panitia dan mereka juga sebagai pesertanya dan mereka juga sebagai jurinya. Nah, di situ nanti kita belajar Kak di materi modul 2 tadi. Terima kasih Kak Erwin. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini juga. Kak Edi. Kak Edi berperan aktif dalam program pengembangan kompetensi sesuai bidangnya yang diharapkannya. Gimana tuh Mas Kak Edi? Iya Kak.
Nah, itu yang kedua, sudut penempatan kamera melalui standar kesempatan tahu yang ini ya. Karena kita gunakan dan dengan dari kita. Nah, itu sistem kamera besar konten. Itu nih 19. Saya harus itu kan jelas. Yang boleh. Nah, kita dengan menggunakan mikrofon tanpa yang kita selain itu juga secara langsung juga istilah tanpa alat itu, tapi sekarang ini sih kita biasa itu sekali kan masih pada saat kita datang kita dalam biasa ini yang benar krisis dan ada jalan dan terus dinas terus benar dan terus kemudian jalan lagi dan ada kegiatan dan ada seperti yang akan disediakan saya ini dari saya kalau sudah ada banyak Yes. Mana ada saya Kami transfer mana ada jalan saya? Ya, yang ya, betul ada. Selama tidak cek. Kemudian saya jalan, saya berasa jalan, pakai ada baca pembelajaran yang untuk sebenarnya nanti berteman pembelajaran sambil aja kayak sambil kita juga sudah Ya, terima kasih Kak Edi. Betul sekali Kak Edi. Eh, PKG PJOK ini adalah program yang saya pikir baru pertama ya Kak ya untuk pelajaran PJOK. Adapun guru penggerak itu kan umum, sedangkan PKG PJOK ini khusus PJOK. Dan PKG ini Kak baru PJOK Kak. Yang lain masih belum. Yang lain kayak bahasa Inggris itu hanya kurang lebih itu 1 bulan. Kalau khusus PJOK ini 3 bulan Kak kegiatannya. Jadi saya rasa itu sangat disayangkan kalau kita tidak mengikuti kegiatan ini. Oke Kak ya, kita lanjut ya materinya ya. Sambil-sambil yang belum komen silakan di komen ya Kak ya. Saya stop screen dulu. otomatis kan karena kan ini yang industri keras itu biasanya itu kebetulan dia ada yang pertama ini yang memang Sudah tampil ya Kak ya. Sini ada kesepakatan pembelajaran kita Kak. bisa di sticky Boleh di screenshot Kak ya. Yang pertama itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berbuat pendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada salah satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi terbuka. Terus kamera selalu dalam keadaan hidup foto on cam. Bisa menyelesaikan ya, Kak. Jaringan biasanya berkaitan dengan jaringan, gangguan teknis dan lainnya. Kita akan lanjut ke modul 1.1 ya, Kak. ya masuk pertanyaan itu kan kalau yang kuning itu kan punya saya kita udah betul itu kan udah pasti Ya Kak, kita akan masuk ke modul 1.1 ya Kak ya.
refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ini tatap maya selama 1 JP ya Kak ya. Halo kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama mengajar guru PJOK. Kedua, peserta dapat menegosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta berpihak pada agenda kita, yaitu mengenal refleksi, mengapa dan apa, terus analisis cerita, belajar dari hari ini, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang penting, yang paling penting adalah terus bertanya, Albert Einstein. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kira-kira ada yang ingin menanggapi terkait dengan ini, Kak? Soal pertanyaan yang kuat juga udah pertanyaan yang bikin saya agak susah pengaplikasian kritik ke dalam Ya Kak, silakan Kak, present Kak. Ada yang mau menanggapi tentang ini? Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi Kak? Dan apa itu refleksi? Apa yang kita refleksikan sebagai PJOK Kak? Kalau tidak ada, saya coba ke Kak. eh, Kak Tia, coba Kak Tia. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi Kak? Silakan Kak. lima. Jadi mungkin untuk sticky ini boleh sambil berjalan ya. Ini ada malam, boleh sambil lagi. Sementara kita lanjutkan materi ya. Ini batas waktu yang ditentukan kita sudah selesai juga dan kakak-kakak bisa melanjutkan aktivitas biasanya. Oke ya, biasanya dapat dari saat kakak juga boleh harus follow menghargai biasanya kondisi baik. Kan enggak boleh kasih gitu. Ini hasil bersih. Oke, kakak kita lanjut ya. Kita mau iya kita semua. Oke, sambil aja kak nanti kakak di luar komputer juga boleh di sini. Dan dia kan online, jadi bersimpan. Sekian ya. Yang penting linknya tidak hilang. Boleh link yang tadi. Baik Kak Tia, terima kasih atas jawabannya. Apa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Penting ya Kak ya, kita menanyakan kepada siswa bagaimana perasaannya dan sebagainya Kak ya. Untuk jawaban, untuk pertanyaan yang kedua, saya coba ke Nurul. Kak Nurul Fahmi, coba Kak. Sekarang kak Nurul Fahmi. Silakan Kak. belajar. Jadi bahasanya kita Silakan Kak, apa itu refleksi Kak menurut Kak Nurul Fahmi? bahasanya ada titik ya. Pertanyaan kedua ini Kak, apa itu refleksi Kak? Menurut Kak Nurul Fahmi itu refleksi itu apa Kak? Yang jalur tentang
kesempatan untuk berpendapat. Yang saya dua bisa berpikir terbuka, menghormati, hargai. Nah, jika ada satu atau tiga yang bicara, Kak Nurul tadi apa? bisa Cakap, refleksi itu apa? Bergerak. Bergerak. Berarti menurut Kak Nurul, refleksi itu adalah bergerak mundur apa yang sudah kita lakukan, kayak kecuali ada hal-hal merenungkan apa yang yang kita. Terima kasih Kak Nurul. misalnya jalannya Nurul Fahmi, saya kira tadi Nurul itu perempuan, ternyata laki-laki. ini awal Coba Kak kurangan gitu loh. Erwin, coba Kak Erwin. Apa itu refleksi Kak Erwin? Keluar. Itu ada lagi yang bisa juga ada timekeeper. Now, mengontrol waktu. Jadi kebetulan sekarang ini Kak Erwin ada Kak Erwin? konten ini Kak Erwin Firmansyah. secara Ada Kak? langsung di chat anak yang tadi. Jadi saya pakai rekaman candid jam. Jadi di sini sudah menunjukkan 1 jam 31 menit. Tidak apa-apa, bisa saja. Karena di awal kita Ya Kak Erwin? Boleh Kak Erwin? Pendapatnya tentang refleksi Kak? katakan teman-teman atau kakak-kakak yang di sini mau bersamai Suaranya tidak kedengaran Kak Erwin. kelas ini mau menunjuk secara langsung yang bikin udah biasa di posisinya. Ada barangkali kan Mungkin gangguan sinyal kali Kak ya. Coba Kak, akhirnya bisa ya. coba Kak Dodi. Kak Dodi. Gimana menurut Kak Dodi tentang refleksi itu Kak? Boleh. Nah, tidak proses ya. Tidak kedengaran ya Kak Dodi? Kak Erwin juga sinyal suaranya hilang. Tidak kedengaran juga. Cep. Kalau gitu coba Kak. Pak Erik ya. Setuju ya Pak Erik ya. Ya Kak Erwin. Gimana Kak Erwin? Ya, ya. Oh, tugasnya cuma ini kan. Iya Kak, Jadi, terdengar sangat jelas Kak. kalau ada akun premium, kakak yang pasti saya jadikan host. Dan mungkin ada waktu ya kita tidak tahu kayak budaya sinyal kadang-kadang hilang. Biasanya kalau terlempar itu kan ada covernya. Mereka rekaman kita berarti kalau ada co-host, saya bisa masuk lagi gitu. Terus ingatkan misalnya, oke, ketua, aklamasi aja ya, Erik ya, voting ya. Yang lain itu lah. Setuju ya. Nah, oke, setelah ketua boleh kita bahasa yang agak keren itu. Kan studio, jadi untuk mengingatkan waktu. Baik, terima kasih Kak Erwin. Refleksi tadi itu sebagai pengingat diri kita ya Kak ya. Apa yang kekurangan kita dan kelebihan kita Kak ya. Untuk yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK, saya minta Saidatina. Kak Tina, coba Kak Tina, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK Kak? Silakan Kak. Pergi kemana kak? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Tina. Oke, boleh. Jadi Kak Kak Ihsan.
Kak Isan ya? Oke, Kak Isan. Iya Kak. Kalau fasilitas Kak Isan Kak. Selanjutnya boleh Iya Kak. tadi agak lupa tadi Kak. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK Kak? Mulai tanpa berdoa. Nah, jadi kayaknya perlu Ah, agama gitu. Di agama yang selalu mengingatkan kita ada doa di awal dan di akhir kita kegiatan. Jadi kita punya kita sudah terrahmati atau mendapat rahmat. Boleh Kak, siapa yang dan dari agama kita yang satu Muhammad Ali kayaknya Muhammad Ali. Oh. Aisyah lagi. Kan skipper rangkap Menteri Agama. Oh, Ustadz Ehsan. Kalau kalau baik Kak. Terima kasih Kak Tina. Kita lanjut ya Kak ya. skippernya Aisyah Tindakan seorang guru. Tindakan rutin, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Refleksinya mengabsen dengan cara yang berbeda. Ada kakak-kakak di sini yang absen dengan cara berbeda Kak. Terus menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengaksikan, terus memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Dari ini kakak-kakak pernah melakukan absen dengan cara yang lain berbeda nggak Kak? Boleh berbagi pengalaman Kak? Kak Emi ya Kak ya. Kak Emi kan skipper kita ya. Oke. Ketua ada, Menteri Agama ada, dan skippernya ada. Satu lagi kayak ini Kak. Ini, Kak. Ada kakak di sini yang Dokumentasi, Kak. coba mengabsen dengan cara yang berbeda? Jadi Pak Doni, Belum pernah ya? ini dokumentasi. Gimana Kak Doni? Oh, ya. Ibu-ibu kali ada. Kita nggak ada ibu-ibu. Baik Kak, Kak. terima kasih Kak Tina. Kita lanjut aja. Kita lanjut. 7 karakteristik Gimana Bu saya? praktek mengajar refleksi. 1. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktek yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan belas asih. Oke, terima kasih. Yang kelima, Untuk kakak-kakak, Kak Erik secara langsung iya Kak. Oh, tidak berpindah ya Kak? Udah pindah ya? Oh. biar berjalan kita berjalan dengan Ya. Oke. Maaf Kak. Maaf Kak. Diperlukan Berarti salah nih. yang harus lumayan dengan perintah. Kita berjalan sesuai perintah. Saya juga sebenarnya menyampaikan materi sesuai arahan. Kita sama-sama yang minimal rasanya dapat terdikat dan mendapat Sudah berubah ya Kak? Kadang kita nggak pengalaman Oh. saya sebagai Terima kasih Kak sudah mengingatkan. sedikitnya bisa menyelamatkan Kita kembali lagi 7 karakteristik praktik mengajar refleksi. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang kita lakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktek yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan belas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari
penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat, selalu berkolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesional mengajarnya. Yang terakhir, berusaha mengembangkan praktek mengajar secara kreatif dengan menginteraksikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Sekarang kakak-kakak diminta untuk menganalisis cerita ya, Kak. Di sini ada sebuah cerita, Kak. Tolong dibaca dulu atau di screenshot kirim ke grup boleh, Kak. Nanti saya kasih waktu 5 menit. Kelihatan, Kak, ya? Dari cerita ini nanti ada pertanyaannya. Kak. Silakan, Kak, ya. Dibaca dulu, dianalisis ceritanya. Kok yang lain senyap sih? Ya, mana? Satu, satu. Suaranya kan, suaranya kayak masih lagi apa apa? Refleksi, perubahan paradigma. Jadi, oh, masuk kakak-kakak. Dari sesi kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atau bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi minggu dua. Kita sebagai peserta dapat mengasosiasikan antara logik refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan bagaimana kita refleksi apa itu apa dan kenapa lanjut ini. Pelajaran hari ini dari hari kemarin dapat Alkitab hidup yang penting rekamannya dan bertanya kata dulu gimana kak udah jadi katanya ke akhirat kita lakukan apa aja mungkin atau bisa jadi besok sudah mati. Kalau untuk duniawi kerja terus kemungkinan kita hidup untuk selamanya. Seperti apakah bisa saya dengar. Maaf kalau Kak Ihsan saya salah Kak Ihsan ya. Izin Kak Ihsan. Oke, selanjutnya refleksi apa dan apa. Terus mengapa penting bagi kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan selama refleksikan sebagai guru? Tindakan seorang guru kita agak percepat kak ya, kak ya. Nanti boleh. Oke kak ya, kita coba ya kak ya. Baca cerita berikut ini. Pak Rangga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Rangga sudah mengajar 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Rangga akan memberi tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai tanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembak bola ke ring basket. Tujuan pembelajarannya untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Rangga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola. Menjelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana teman melakukan praktek pembelajaran menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang menentukan jari-jari
dan telapak tangan. Mendorong dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Ada pertanyaan pematinya, Kak? Nanti kakak-kakak sini jawab di LMS-nya, Kak ya. Bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Parangga hubungan dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini? Yang kedua pertanyaannya, apabila Bapak Ibu menjadi Parangga, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nanti jawabannya ditulis di LMS-nya masing-masing ya, Kak. Dua pertanyaan ini dari cerita tadi. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai berjumpa di sesi tahap maya selanjutnya, Kak. Terima kasih. Oke, Kak. Materi kita sampai di sini ya, Kak ya. Karena ini kita nih di kelas 3, Kak ya. Kelas 3 Kuburaya. Jadi karena ini kelas, saya ingin memilih ketua kelas, Kak. Kira-kira dari 10 orang ini adakah yang bersedia jadi ketua kelas kita, Kak? Silakan, Kak. Adakah yang bersedia ingin jadi ketua kelas kita, Kak? Ketua kelas nanti yang berkoordinasi dengan Fasil mengenai kegiatan tatap maya kita selanjutnya, Kak. Dan materi-materi yang akan disampaikan. Kira-kira ada nggak, Kak? Yang bersedia menjadi ketua kelas kita, Kak? Kalau nggak ada, kita pakai spin. Gimana? Setuju nggak, kakak-kakak? Kita pakai spin, Kak. Silakan. Waktu saya sampai pada sesi artinya kalau ada gimana kakak-kakak? Gimana kakak-kakak? Ada yang bersedia nak? Yang ingin jadi ketua kelas kita? Pada akhir sini boleh tunjuk langsung. Kerwin, gimana Kerwin? Ke spin atau kita tunjuk langsung, Kak? Asosiasikan antara Kerwin boleh? Boleh Kerwin? Gimana Kerwin? Kak Erwin, Kak Erwin atau Kak Dodi? Gimana Kak Erwin? Setuju nggak Kak Erwin? Jadi ketua kelas nih. Kalau setuju, tekan jempolnya Kak. Kak Erwin ya? Boleh Kak Erwin? Gimana Kak Erwin? Spin. Yang muda, yang lebih semangat ya Kak ya. Hati ya. Kak Dodi boleh Kak? Oh iya, kita di PKG PJOK menggunakan kakak-kakak ya Kak, tidak menggunakan Bapak Ibu. Karena kita di sini berharap apa namanya, tidak ada muda, tidak ada tua, jadi kita masih lengkap Kak ya? Disetarakan gitu Kak. Jadi pakai kakak-kakak seperti pramuka ya Kak. Spin nama Kak Dodi dan Kak Erwin aja. Dua aja. Gimana, gimana? Kak Erwin, gimana Kak Erwin? Setuju nak? Jadi ketua kelas Kak Erwin? Silakan Kak Erwin pendapatnya. Dua aja yang di spin. Dua aja yang spin ya. Kak Erwin sama Kak Dodi. Bebas. Oke, berarti Kak Erwin ya. Kita sepakat ya, Kak Erwin ya. Jadi ketua kelas kita ya.
Kalau ada ketua kelas, saya minta satu lagi. Saya minta satu lagi jadi sekretaris. Tugasnya mengingatkan rekaman ya Kak. Nanti Zoom, saya minta ada rekaman. Jadi makanya. Jadi kalau saya belum rekam, nanti tolong diingatkan ya. Satu lagi siapa ya? Kak Tina atau Kak Tia? Kak Dodi sekretaris? Kak Tina ya? Kak Tina kah? Gimana Kak Tina? Kak Dodi? Kak Tina? Tadi tuh dua nama. Kak Tina boleh ya Kak Tina ya? Ya Kak. Gimana Kak Tina? Lagi pertanyaan, Boleh lah ya Kak Tina ya. Berarti ketua kelas kita Kak Erwin, sekretaris kita Kak Tina. Oke oke oke. Betul betul. Cewek lebih kuat ingatannya betul. Betul betul. Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Belum. Insya ingat ya, Katia ya. boleh. Nanti kita ketemu lagi di Gimit tanggal berapa ya kak ya? Oh ya, kita Gimit ini eh mau di jam seperti ini kak, 1.30 atau mau dimajukan atau mau di malam? Di mana? Mau pagi, siang, malam? Pagi boleh? Di sepanjang kegiatan, tapi kalau ada Kita tatap mayanya pagi belajar ya? bisa bukan? Kan kamera itu Nah, jadi pagi sampai sekali Pak. Sorry. Malam, malam boleh. kurang bagus sinyalnya. Gimana Kak? Oke, Kaisan. Jam 9 malam. Malam boleh. Kira-kira malam habis sisa ya, jam 7 gitu ya. Ah, itu gimana? Iya, iya, betul, betul, betul juga. Kita tatap mayanya 2 jam tanggal 11, Kak. Dari tanggal 9 itu tanggal 11, Kak. 11 September. Kita ketemu lagi. Udah dapat ini, Kak, jadwal. Belum ya? Nah, nanti ingatkan ya, Kak, ya, di grup ya. Kita santai-santai aja, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Jadi, tatap maya kita tanggal 11. Gimana, malam, siang, pagi? Atau jam segini? Teman yang tidak ada sinyal tadi siapa? Malam? Wah, ada listrik. Waduh. Di mana tempatnya bertugas Kak ini? Oh, di Terentang ya. Nggak ada listrik. Berarti kalau ngajarnya hari apa aja, Kak? Oke. Kayak ini. Ngajarnya Senin sampai Sabtu di Terentang tak ada listrik ya, Kak. Nginap ya, Kak. Jadi kalau pagi ada listriknya, Kak. Terima kasih Kaisan. Selanjutnya boleh Kak Gilang untuk gaya resep dulu boleh. Untuk dengan gaya salam olahraga boleh tinggi. Kita terima panduan dari Kak Gilang. Oke, ada saran dari Kak Erwin nih. Jam segini atau pagi juga boleh tadi ya. Jam 9.30 boleh setelah mengajar, Kak Tia gimana? Kak Erik. Oh, Mana? Pagi ya, habis ngajar jam. Kak Dodi, gimana Kak Dodi? Pagi jam 11. Ah, betul, betul. Ya. Berarti kita sepakat nanti tanggal 11 itu jam siap. pagi jam 10. Asik. Boleh, Kak? Boleh ya. Jam 10 kita tatap muya kembali ya, Kak. Tanggal 11 September tatap maya. Jangan lupa ya, Kak, LMS-nya. Jam 10 ya.
Gimana kakak? Siap jam 10? Atau boleh ya? Oke, siap. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi pada tatap maya kedua tanggal 11 September 2024 jam 10 ya kak ya. Oke, siap ya. Oke kak, terima kasih kak ya. Kalau gitu kita akhiri aja pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya kak, kerjakan tugas di LMS yang 2 pertanyaan tadi ya kak. Oke, siap. Siap. Oke. Di LMS, ada kak. Di LMS ada. Ada waktunya, kapan dibuka, kapan selesainya juga ada. Nanti di situ. Kalau kita ngerjakan itu, ah, ya kak? Di bagian semua modul kak, lebih enak tuh di semua modul kita lihat. Nanti di situ ada modul-modul yang sudah kita lewati itu ada centang hijau. Kalau yang belum itu, nah belum masih abu-abu dia. Silakan diklik-klik aja kak, semua modul. Oke kak ya, kita akhiri. Oke, kita akhiri ya kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali kakak-kakak. Sama-sama, Pak. Oh ya, kita foto dulu ya. Lupa. Kita foto dulu, Kak. Foto dulu. Untung ada yang ingatkan tadi. Karena Kak Tina. Betul. Itulah dia. Langsung, Kak. Boleh, Kak. Foto, Kak. Boleh di on cam, Kak. Kita foto dulu sama-sama. Boleh, Kak. Bantu saya, Kak Erwin. Foto, Kak. Gimana, Kak Erwin? Sudah, Kak Erwin? Siap, Kak. Gimana, Kak? Gimana, Kak Erwin? Dah? Sekali lagi? Oke. Oke, terima kasih Kak Erwin. Yuk semuanya.